Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita menginjak kitab yang utama, punten ibu bapak yang ngagantung kene sakedik, jadi orang teraskeun heulanya 10 menit mata sampai setengah 8. Orang dipadatkan saja acara kita ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat bahagia ya jika kita dikaruniai harta ataupun hal-hal yang bisa kita sedekahkan lalu kita sedekahkan. Ini adalah hal yang paling sangat membahagiakan. Kenapa tidak? Sebab dari sedekah yang kita keluarkan itu ya, ini kita mendapatkan 7 kebaikan atau faidah. Tesapira sih masihan bala-bala pas majelis taklim ya. Tapi gak ada 7 faidah lah bayang punya. Nah, Luka hiji faidah yang pertama awaluha in anna sadaqata tafukku rokobatak. Yang pertama, faidah pertama, sesungguhnya sedekah itu tafukku rokobatak, itu bisa membentengi kita dari musibah ya. Kenapa? Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Karena sesungguhnya sedekah itu sungguh demi akan menghindarkan orang yang bersedekah sab'ina baban minal bala, 70 pintu bala atau bencana. Jadi kesapira sedekah nama nganku Allah teh dihindarkeun 70 bala. Bala teh 70 bencana Bu. Bencana naon wae ieu terang hiji-hijina ieu. Ieu di alam gaib Bu, ya, terang. Tapi ibu sih yakin sedekah 70 pintu bala yang sudah mau ibu masuk ke salah satunya itu Allah hindarkan dengan barokah sedekah. Yang kedua, betereh ya. Wasani annaha tabibuka. Sesungguhnya sedekahmu itu tabibuka, doktermu. Doanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu maradakum bisadaqah. Berobatlah orang-orang yang sakit di antara kalian bisadaqah dengan sedekah. Pernah orang sedekah Bu upami tedamang langsung ka warung meser obat atau sedekah heula? Langsung orang daftar ke puskesmas. Nah, jadi ini bagian Nabi nih, dawu maradakum bisadaqah, sok cenah berobat dulu ya dengan maradakum orang yang sakit di antara kalian bisadaqah dengan sedekah. Wasalis dan yang ketiga annaha salat harisaka. Sedekah itu akan menjagamu. Ya, jadi penjaganya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bisadaqah. Bentengi kelipagari harta-harta kalian dengan sedekah. Nah, bisi ibu bapak sayang kanu harta, sarana seharusnya masukin ke berangkas, ya. Tapi bentengan dengan sedekah. Ya. Iya Bu, cinta ke harta teh hoyong nyandak cenah mau dicandak moncek saha, ya. Harta teh artos bisa dicandak maut dengan cara apa Bu? Sedekah. Kan kebawa nanti ya. Maksudnya barokah hartanya bukan uangnya. Cara yang non muslim geuning dikuburkeun sareng artosnya. Jangan emas gitu kan ya. Nah, udah mentok gitu. Dah hakikatnya yang kita nikmati nanti.
Warabi'u, dan yang keempat, annaha tudfi ghadabi rabbi, sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah. Nah, sedekah itu memadamkan murka Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi ghadabi rabbi, sedekah itu sesungguhnya memadamkan murkanya Allah. Orang sadaya terluput tina dosa, tercekap saudara selama mung istighfar sareng tobat. Jadi begitu ada dosa, coba keluarin nih Bu. Sebagai apa? Sebagai cambukan bagi nafsu kita. Wayahna orang ayeuna telat berjamaah, terdosa sih ya. Bagi orang yang hati-hati mah teh asam penting sholat, tapi dosanya kita melalaikan sholatnya itu ya. Maka sok keluarkan atuh warah gitunya hawa nafsu orang teh dengan mengeluarkan harta kita. Maka ini ya bisa memadamkan, selain kita istighfar, bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Iya ibu, abi diprakteknya di rumah tangga iya abi enak. Soalnya kieu istri menuju marah teh cukup, mama maafkeun nya teh cukup Bu. Hayu urang ngabaso. Tah, urang ngabaso na eta jadi dimaafkeun urang teh. Teh cekap maafnya abdi maaf. Teh cekap Bu, rasa Bu. So ibu udah senang mana si bapak misalnya gaduh dosa ka ibu, maaf kumpul atau bari jadi traktir, bari di sana kamu. Nah itu Bu ya, jadi kita tuh coba praktekkan ibu ya, jangan hanya lisan tapi tindakan. Bahkan kalau bisa amal soleh yang tertunda itu selain sholat tobat, oke sedekah. Itu. Kemudian yang kelima, wal khamisu annaha ulfatun lil ikhwan. Sedekah itu bisa melunakkan saudara-saudara kita. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu hadiyatun tahadu tahabu. Sedekah itu adalah hadiah, maka tahadu, berilah hadiah, ya. Tahabu, mereka akan cinta kepadamu. Gitu. Jadi sering-sering tahu kayak saudara ya, sakali-kali mah itulah candakeun naon we gitu nya, aya pasakeun sakedik ya, canda eta teh tahabu. Ieu nu masihan senek-senek ieu tahabu insyaallah. Dipikanya Bu, semoga ibu yang mengeluarkan sedekah sekecil apapun apalagi besar ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kagenepna annaha riqatul bil qulub. Sedekah itu riqatul bil qulub, bisa menghaluskan hati. Ya? Menghaluskan hati. Ya? Kenapa baginda Nabi bersabda, man wajada fi qalbi qasawah, barang siapa yang mendapati hatinya keras ya, yang syir bis sedekah, maka sebarkan sedekah, artinya ramaikan dengan sedekah. Nah ibu bisi ieu mah nya, urang teh salat, maos Quran, zikir, tara khusyuk ya, khusyuk cenah teh kunaon? Aya ieu Bu, susah ieu teh Bu, hate teh teuas teh. Jadi coba ayeuna urang ieu ya ku sedekah ya. Ini sudah dikasih bocorannya para ulama yang berbahaya, tapi jangan dikeluarin dari sini kan. Maka kita tahu sekarang, oh ternyata kecintaan kita kepada dunia yang tebal itulah yang menyebabkan dinding hati kita itu keras memandang cahaya Allah. Iya, nah itu penyakit kita semua sebetulnya. Nah, kemudian yang ketujuh terakhir ya, annaha tazidu fil umri. Sesungguhnya sedekah itu menambah umur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidul umur. Sedekah itu bisa menolak bala dan memanjangkan usia. Itu banyak kisahnya ya, Pak. Terus diponis, ya macam tidak ada lagi obat, harus dioperasi. Kalau dia dioperasi ini 3 bulan lagi meninggal. Ternyata diam-diam sedekah ya. Banyaknya kisah seperti itu, ternyata dia sembuhkan. Bahkan tidak usah dioperasi, penyakitnya hilang begitu saja. Subhanallah. Ini jadi sedekah inilah ya. Yuk, cuman tambahannya ini yang 7 ini hanya bisa didapat jika persyaratan sedekahnya ibu bapak dapetin syaratnya dulu.
Pertama, ya Ibu, sedekah teh kedah ngagaduhan syarat-syarat. Pertama, sebelum sedekahnya ya, niatnya harus ikhlas karena mengharap ridho Allah. Itu sebelum sedekah. Sebelumnya kudu ada niat kalau sedekah ini hanya mengharap ridho Allah, bukan pujian dari orang lain, bukan terima kasih dari orang lain, dan tidak berharap sedekah ini dikembalikan oleh makhluk. Taya kuat ya. Ini di dalam surah Al-Insan itu disebutkan dalam menyebutkan menerangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberi makan minum itu bukan karena mengharap terima kasih atau balasan dari makhluk. Ini pernah kejadian begini Bu, ini turun karena berkenaan dengan Sayyidina Aisyah memberikan keranjang kurma ke tetangganya. Setelah diberikan, itu jariah itu pembantunya bilang, itu cuma menit berterima kasih, ya kan begitu? Berterima kasih pisan cina gitu. Nah inilah disebutin turun ayat itu, sesungguhnya aku bersedekah bukan karena mengharap terima kasih atau balasan. Jadi ibu bapak, namun ayeuna orang masih sesuatu, ya, eta terima kasih si orang, nah entong menjadi hati, ya, orang masuk jadi itu mau digede, nah eta, ya. Iya, berarti masih kena ya kan? Nah, jadi bukan mengharap Allah kan? Masih ada sedikit tuh. Tapi kadang kita manusiawi yang tidak berterima kasihnya begitu. Jadi berkurang pahala kita. Ayeuna mah mun pasikeun. Maka syarat pertama sebelum sedekah harus ikhlas karena Allah. Nu kadua pas sedekahna ya. Pas memberikanna. Satu harus dengan harta yang halal. Ya, tidak boleh hasil korupsi disedekahkan, jangan, ya, seolah-olah sih baik padahal teu, karena bukan harta halal, ya. Yang kedua, saat memberikannya, ya satu dengan harta halal, saat memberikannya tidak boleh ada kalimat yang menyakiti, ya, model kieu, namanya bantuannya, tapi orang tuh bari jeung ngambek teh, bari jeung terido, yang ngabantuan anak teh, ulah itu, ya, namanya azza, ya. Ya. Ketiga, saat memberikannya jangan berharap itu tuh dikembalikan. Ya. Nah, ini dikasih ke tapi kalau dina hate yang mesti diucapkeun. Tapi kalau orang susah kirim ka didinya, berfirman eta teh ibu ada berharap, namanya orang berharap tamani berharap. Ya. Tamani berharap balik dari orang itu. Ya, karena memang kita terjebak dengan hadis barang siapa yang memberikan 1 kembali 10, ya. Tapi eta mah ibu tong dipikiran, eta mah geus otomatis, ya, bakal dikasih. Tapi tong diarep-arep. Nah, lamun tiasa kitu insyaallah ya. Kayak di bab ikhlas ya mah urusanna. Dan yang berapa keempat ya? Yang keempat, jangan disebut-sebut setelah sedekah. Ieu lupakeun, ya. Jangan disebut-sebut. Sok aya disebut-sebut. Aya sabaraha tah nyebut-nyebut teh. Aya anu sedekahna teh nembe saminggu disebut-sebut, ya. Wah, minggu kamari lamun wah saya. Nah, kita kan aya nu geus 5 tahun disebut-sebut keneh, ya. Ingat deui. Wah, lamun bukan saya kumaha kan. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun ya Allah ya. Nah, itu nanti dalam Quran diancam. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, ya. Jadi jangan batalkan sedekah-sedekah kalian dengan manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan dengan kata-kata buruk. Dan yang terakhir yang berapa kalimatnya, sedekah itu ibaratnya angin lalu lupakan, ya, dilupakan. Ya tong lihat, tadi mah jangan disebut-sebut, ibu lupakan bisa, lupakan saja, ya, dilupakan ya Allah, lupain lah gitu ya, karena kebaikan itu lupakan. Selama masih ada di benak kita berbuat kebaikan, padahal hakikat perkaranya kita dimampukan oleh Allah, berarti masih bersandar karena amal kita sendiri, dan itu akan terus menggantung, belum sempurna. Mudah-mudahan atau kita yang bersedekah hari ini ulah sampai dan tidak seberapa sedekah kita juga.
belum kayak Nabi Sulaiman lah sedekahnya, tapi kita kan pingin nanti itu sedekah berserta kita di alam kubur. Sedekah kita menjadi cahaya di alam barzah kita. Maka kalau pingin cahayanya terang benderang tanpa ada satu titik hitam, maka ikhlaslah dalam beramal. Nanti tingkatan ikhlas dicerangkan di kitabnya ada. Nah itu Ibu, dari mulai pertama fadilah sedekah, kemudian manfaat sedekah, dan tata cara sedekah. Usahakan orang-orang yang memakan harta kita adalah orang-orang yang soleh. Usahakan Bu ya. Tetapi memang di dalam Quran disebutkan sebelum ke orang lain, kalau ada orang tua heula, kemudian ke kerabat. Kalau yang kerabat dekat, kerabat jauh, ibunya tetangga orang, gitunya, tak eta. Nah, kemudian dari situ ibu entong hoyong deui eta ka urang balik deui. Jika memang Allah kembalikan kepada ibu, ya, itu mah terima karena masalahnya bukan kita mengharap, tapi kalau mengharap itu jadi batal nantinya. Ya. Kalau mengharap ya orang karena 1 juta atau 10 juta ya datang. Entah gitu. Ya walaupun nanti kalau didatangkan ya, tapi tenang we lah. Yang penting kita sedekah karena Allah. Ieu mah babakalan urang ke jaga. Yuk mulai ayeuna sedekah. Waktunya juga ada yang bagus sedekah itu subuh ya, hari Jumat sedekah ya. Ada waktu-waktu khusus yang bagus untuk sedekah. Tapi intinya setiap hari sedekah. Kumaha Pak Ustaz, sedekah teh harus pakai uang baik? Tidak ya. Sedekah itu karena konsep sedekah itu kullu ma'rufin sedekatun, jadi setiap kebaikan adalah sedekah. Senyummu bagi saudaramu adalah sedekah. Tapi ulah sedih hukum senyum ya. Tidak ada ya. Jadi intinya harus ada lah ya, sedikit-sedikit. Sedekah yang sempurna juga adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Caranya tuh sembunyi-sembunyi kalau bisa ya. Kalau terang-terangan boleh enggak? Boleh. Asal kudu kuat ulah riyana. Ya, kudu kuat ulah riyana. Ari kira-kira bakal piriaeun mah ken aya nu muji langsung mah ngapung urang teh ngarasa ngapung bisi jadi ria, mendingan sembunyi-sembunyi ya. Atau di waktu emang umumnya sedekah, misalnya di masjid kieunya umumnya sedekah kan aya. Jadi tenang naon. Tapi kalau misalnya sembunyi-sembunyi itu lebih bagus. Ada peribahasa, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ya, gitu. Sedekah bagi orang lain, sedekah bagi diri sendiri bisa enggak? Bisa. Kalau tidak punya uang dengan apa? Dengan sholat duha 4 rakaat, eta sedekah. Enggak bisa sholat cenah iripu dengan membaca sholawat 3.600 kali. Nu kumaha sholawatna? Nu pondok we sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berbagai cara lah. Sedekahan itu Bu kita teh Bu. Kalau teu disedekahan ieu barerat asli ya. Jadi mudah-mudahan sedekah semua dengan berbagai cara yang Ibu bisa. Jadi kalau sekarang bilang teu tiasa sedekah teu gaduh artos, tonggo artos atuh teu gaduh mah. Ya. Dengan ilmu, dengan makanan boleh, dengan doa mangga. Ya, dengan doa sok. Belum Jumaah, angkeun tah itu sedekah doa ya. Nah, mudah-mudahan bab sedekah ini insya Allah dibahas nanti lebih banyaknya. Semoga ini bermanfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, tong hariwang, tong sieun angke di Syria ulah. Sok paksakeun we lah nama. Ya. Jangan takut riya, karena kalau takut riya itu riya justru. Ya. Kalau karena bersedekah karena makhluk syirik eta mah. Ya. Nah, supaya kumaha syirik lah ya. Jadi mulai ayeuna mah bismillah. Niat ikhlas karena Allah, hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Dan nu kembali ti makhluk mah Ibu cuman sedikit dan banyak dianggap tubuh kita aja. Tapi yang disediakan tadi oleh Allah nanti di akhirat itu besarnya itu ya. Itu saja untuk kita Buspuriah, semoga bermanfaat. Nanti kedepannya beda-beda ya. Kalau cukup waktu bisa